Salam jumpa kembali kepada sahabat rekan saudara-saudara dimanapun berada yang setia mengikuti channel YouTube Milton Pardosi Ministry. Terima kasih karena saudara sudah subscribe dan juga sudah bagikan link ini kepada rekan sahabat yang juga sudah mendapatkan berkat melalui channel YouTube ini. Kali ini kita kembali tiba kepada Yuk Belajar Agar Paham, pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang kelima, yang judulnya adalah Roh Kudus menguatkan kesaksian kita. Sebelum kita akan belajar, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih atas urapan Roh Kudus-Mu, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan, sehingga kami boleh kembali bertemu di channel YouTube Milton Pardosi Ministry untuk belajar pelajaran sekolah sahabat, pelajaran yang kelima untuk kuartal yang ketiga tahun 2020 ini. Ampunilah dosa kesalahan kami ya Tuhan. Berkatilah semua yang mengikuti pelajaran ini agar mereka ditambahkan kuasa Roh Kudus-Mu, iman, percaya mereka bertumbuh, dan kami mendapatkan kuasa dari Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara yang kekasih, pelajaran kita, tadi saya katakan Roh Kudus menguatkan kesaksian kita. Ayat perenungan, ayat hafalan kita adalah dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-31. Bunyinya seperti berikut. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kita tahu kisah ini adalah kisah di mana rasul-rasul mendapatkan curahan urapan Roh Kudus Tuhan, dan itu dimulai di Kisah pasal yang kedua, dan setelah itu maka pekerjaan dari rasul-rasul itu dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, dan Injil itu akhirnya boleh tersebar bahkan sampai ke seluruh dunia di masa itu. Para murid hanya 12 orang, satu kelompok yang sangat kecil. Semuanya serba terbatas, baik fasilitas mereka, kemampuan intelektual mereka, latar belakang mereka, dan lain sebagainya. Nah, namun Alkitab katakan bahwa oleh kuasa Roh Kudus Tuhan, maka pekerjaan dari rasul-rasul yang hanya 12 orang ini, akhirnya Injil itu boleh menyebar, dibawa ke belahan-belahan dunia, benua-benua yang lain, dan Paulus katakan dalam Kolose pasal 1 ayat 23, Rasul Paulus menyatakan bahwa Injil ini diberitakan kepada setiap makhluk di bawah langit, saudara. Ya, memang belum nyampe ke Indonesia waktu Paulus katakan dalam Kolose 1 ayat 23, tetapi di bawah langit yang dimaksudkan Paulus itu adalah memang di dunia, di zaman di mana Paulus dan rasul-rasul yang lain ada. Kisah 17 ayat yang ke-6 justru luar biasa lagi. Dikatakan demikian. Injil ini telah menjungkir balikkan dunia. Ya, sudah menjungkir balikkan dunia. Dari kegelapan, akhirnya mereka boleh mendapatkan, menerima terang dari Yesus Kristus. Roh Kudus telah memungkinkan para murid untuk membagikan pekabaran tentang salib ke seluruh dunia. Roh Kudus menjadikan kesaksian para murid itu menjadi efektif dan efisien. Ketika kita mau menginjil, ketika kita mau memberitakan Yesus Kristus, ketika kita mau membawa kabar keselamatan kepada orang lain, pastikan bahwa kuasa Roh Kudus akan menyertai kita, saudara-saudara. Kenapa? Karena dengan segala keterbatasan kita, justru Roh Kudus itu akan bekerja dengan luar biasa. Jangan menginjil mengandalkan kekuatanmu. Jangan menginjil mengandalkan kepandaian kita berbicara. Jangan menginjil mengandalkan gelar yang kita miliki, doktor teologi, PhD dalam bidang perjanjian lama. Bukan. Yang harus diandalkan dalam sebuah penginjilan adalah kuasa Roh Kudus Tuhan. Pelajaran kita yang pertama adalah Yesus dan Roh Kudus yang dijanjikan. Mengapa Yesus meminta kepada Bapa menjanjikan Roh Kudus kepada para murid-muridnya? Jawaban yang sederhana adalah dalam Yohanes pasal 15 ayat 26 dan 27 serta Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8. Di situ ada dicatatkan oleh Injil Yohanes beberapa fungsi atau tugas dari Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa karena telah menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, Roh Kudus menginsafkan dunia akan kebenaran bahwa Yesus naik ke sorga dan menjadi pengantara antara Allah dan manusia.
Yang ketiga, Roh Kudus menginsafkan dunia akan penghakiman bahwa penguasa dunia ini, yaitu setan, telah dihakimi oleh Tuhan. Yang keempat, Roh Kudus bersaksi tentang Yesus Kristus. Dengan demikian, Yesus katakan, aku akan meminta kepada Bapa untuk mengirimkan Roh Kudus. Oleh karena Roh Kudus ini memang mempunyai peranan yang luar biasa setelah Yesus nanti naik ke dalam kerajaan sorga. Pekerjaan Roh Kudus justru membawa kemuliaan bagi Yesus, bagi pekerjaan yang Yesus sudah terlebih dahulu lakukan. Roh Kudus akan menolong para murid, Roh Kudus akan menolong anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan, untuk mengabarkan Injil. Roh Kudus justru akan menuntun umat-umat Tuhan untuk bersaksi menemui siapa-siapa yang sudah dipersiapkan oleh Roh Kudus untuk menerima kabar keselamatan. Intinya adalah bersaksi adalah bekerja sama dengan Roh Kudus untuk kemuliaan nama siapa? Nama Yesus Kristus. Itu intinya. Itu sebenarnya tadi saya dikatakan di awal, kalau tanpa Roh Kudus kita mengabarkan Injil, kira-kira siapa yang akan memberikan kepada kita kuasa untuk membawa seseorang datang kepada Yesus Kristus. Roh Kudus akan mengungkapkan betapa baiknya, murah hatinya, berbelas kasihan, dan penuh kasihnya Yesus Kristus. Dan Roh Kuduslah yang akan membentuk manusia agar kembali menjadi serupa dengan gambar dan rupa Allah. Pelajaran yang kedua adalah gereja yang diberi kuasa. Gereja Tuhan yang dibentuk sendiri oleh Yesus Kristus di atas dunia ini adalah gereja, lembaga yang akan meneruskan pekerjaan Yesus setelah dia naik ke sorga. Oleh sebab itu, gereja harus mendapatkan kuasa dari Roh Kudus. Setelah Yesus naik ke sorga, maka murid-murid meneruskan pekerjaan Yesus. Lalu murid-murid membentuk gereja. Waktu itu gereja-gerejanya ada di rumah-rumah. Tetapi gereja ini tetap membutuhkan pekerjaan atau urapan dari Roh Kudus Tuhan jika gereja itu mau juga berkuasa di dalam mengabarkan Injil. Ayatnya saudara nanti boleh baca dalam Kisah pasal 2 ayat 41 dan 42, Kisah pasal 4 ayat 4 dan 31, Kisah pasal 5 ayat yang ke-14 dan 42, Kisah pasal 6 ayat yang ke-7 dan Kisah pasal 16 ayat yang kelima. Apa yang dilakukan gereja di ayat-ayat yang tadi saya sebutkan itu, sehingga kuasa Roh Kudus itu begitu luar biasa terjadi di tengah-tengah umat-umat Tuhan. Yang pertama saya catat adalah mereka, umat-umat Tuhan, menerima perkataan rasul-rasul, perkataan firman Tuhan dengan sepenuh hati. Mereka bertekun di dalam pengajaran yang diberikan oleh para rasul. Sehingga melalui kesungguh-sungguhan mereka menerima kebenaran firman Tuhan, ketekunan mereka untuk melakukan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, maka banyak orang menjadi percaya. Roh Kudus menolong umat-umat ini untuk menghidupkan kebenaran firman Tuhan yang mereka sudah terima, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan akhirnya jumlah mereka semakin hari semakin bertambah, semakin hari bahkan Alkitab katakan tiap-tiap hari jumlah mereka ditambahkan oleh karena mereka mendapatkan urapan Roh Kudus Tuhan. Gereja agar boleh berkuasa, gereja agar boleh menerima urapan Roh Kudus Tuhan, haruslah gereja yang fokus kepada misi. Ya. Gereja didirikan Tuhan di atas dunia ini adalah misinya untuk penyelamatan jiwa. Gereja didirikan Tuhan di atas dunia ini bukan untuk membangun gereja seindah-indahnya. Bukan membangun gereja sebesar-besarnya. Tetapi gereja didirikan untuk misi penyelamatan. Di dalam gereja ada pribadi-pribadi. Setiap pribadi di dalam gereja itu melakukan misi yang diberikan Tuhan kepada masing-masing pribadi. Tapi ingat, karena kita ini satu tubuh, gereja itu adalah tubuh Kristus, maka misi dari tiap-tiap pribadi di dalam gereja itu harus disatukan sebagai misi bersama. Tidak ada yang jalan sendiri, tidak ada yang bekerja sendiri untuk kemuliaannya sendiri, tidak ada. Yang ada adalah masing-masing melakukan seperti yang Tuhan sudah berikan talenta kepadanya, dan masing-masing itu bekerja bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan.
Gereja Perjanjian Baru adalah gereja yang fokus kepada misi. Gereja tidak berhenti hanya dengan satu jemaat, namun membentuk jemaat-jemaat yang baru, jemaat-jemaat yang kecil, jemaat-jemaat di rumah-rumah. Melalui penanaman gereja-gereja baru, maka Injil semakin tersebar dan semua jemaat bekerja sama. Gereja memadukan usaha pribadi maupun usaha bersama secara jemaat. Ini yang harus ditiru agar gereja itu punya kuasa, saudara. Jadi gereja itu membangun gereja yang lain, membangun gereja yang lain. Walaupun kecil, tetapi itu adalah pekerjaan misi yang akan memperluas pelayanan gereja itu masuk berkembang di daerah-daerah yang lain. Akhirnya jumlah mereka semakin dan semakin bertambah. Fokus bukan kepada banyaknya yang menerima Yesus Kristus. Fokus kepada bagaimana gereja itu bekerja dengan urapan Roh Kudus Tuhan. Itulah inti pelajaran kita, gereja yang diberi kuasa. Lalu Roh Kudus dan kesaksian. Ayatnya ada dalam Kisah pasal 7 ayat 55, Kisah 8 ayat 29, 11 ayat 15, 15 ayat 28, dan 29, dan Kisah 16 ayat 6 sampai yang ke-10. Saya mencatat dalam ayat-ayat itu ada banyak sekali fungsi Roh Kudus. Namun dalam konteks penginjilan, maka buku Kisah Para Rasul, ayat-ayat yang tadi saya sampaikan itu mencatat beberapa fungsi Roh Kudus dalam konteks penginjilan. Yang pertama adalah Roh Kudus melayani mereka yang mau bersaksi bagi Tuhan. Jadi saudara yang mau terlibat di dalam penginjilan, Roh Kudus akan melayani saudara. Yang kedua, Roh Kudus menyemangati para penginjil ketika mereka menghadapi tantangan-tantangan. Ya, jadi Roh Kudus akan mendorong, memberikan semangat, memberikan motivasi. Yang ketiga, Roh Kudus menuntun para penginjil untuk menemui para pencari kebenaran yang berhati jujur. Jadi Roh Kudus akan tunjukkan siapa-siapa orangnya yang sudah disiapkan Roh Kudus untuk menerima kehadiran para penginjil. Yang keempat, Roh Kudus mempersiapkan hati orang-orang sebelum para penginjil datang. Jadi sebelum penginjil itu bekerja, menemui orang yang sudah disiapkan Roh Kudus, ternyata Roh Kudus sudah bekerja terlebih dahulu dalam diri orang tersebut. Yang kelima, fungsi Roh Kudus dalam konteks penginjilan, Roh Kudus membuka pintu kesempatan bagi para penginjil dan menguatkan kata-kata dan tindakan para penginjil itu sendiri. Jadi setiap kalimat yang keluar dari mulut para penginjil, setiap perbuatan kasih yang ditunjukkan para penginjil, itu akan dikuatkan oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Beberapa contoh yang ada dalam Alkitab, karena ini perlu kita berikan contoh dalam Alkitab, bagaimana Roh Kudus bekerja dalam konteks penginjilan adalah, yang pertama, Roh Kudus menguatkan Stefanus dalam menghadapi kematian karena mempertahankan imannya. Yang kedua, Roh Kudus menuntun Filipus untuk menemui sida-sida dari Ethiopia yang sudah terbuka untuk belajar menerima firman Tuhan ketika sida-sida ini sedang mengadakan perjalanan. Yang ketiga, Roh Kudus memberi konfirmasi kepada Petrus bahwa orang-orang percaya non-Yahudi juga telah menerima karunia Roh Kudus Tuhan. Yang keempat, Roh Kudus menyatukan gereja dalam mengambil keputusan doktrin agar jemaat tidak terpecah. Itulah Kisah Para Rasul pasal yang ke-15. Lalu yang kelima, Roh Kudus membuka tempat pelayanan baru bagi Rasul Paulus di benua yang baru. Oleh karena pekerjaan Rasul Paulus ini harus diperluas ke daerah-daerah, bahkan ke benua-benua yang lain. Bukan hanya di Israel atau di Timur Tengah. Roh Kudus ingin memberi kuasa, menguatkan, mengajar, membimbing, menyatukan, mengutus gereja modern menjadi saksi bagi Kristus. Jadi sebagaimana Roh Kudus bekerja di masa yang lalu, memberikan kekuatan, menunjukkan siapa yang sudah terbuka, bekerja dalam diri orang-orang yang akan dikunjungi, bahkan memberikan keberanian kepada sang penginjil untuk datang menyampaikan firman Tuhan. Hal-hal yang sama, saudaraku, akan dilakukan juga oleh Roh Kudus bagi gereja Tuhan di akhir zaman ini. Pelajaran yang keempat adalah Roh Kudus, firman, dan kesaksian. Ayatnya ada dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang keempat dan 31, 8
ayat yang keempat, pasal 13 ayat 48 dan 49, pasal 17 ayat yang kedua, dan pasal 18 ayat 24 dan 25. Dalam ayat-ayat yang tadi saya sudah bacakan itu, Roh Kudus, firman, dan kesaksian. Oleh karena pekerjaan Roh Kudus, maka datanglah firman Tuhan kepada para nabi, para rasul, dan para nabi dan para rasul menuliskan firman itu dengan tuntunan atau ilham dari Roh Kudus. Oleh karena Roh Kuduslah, maka firman itu, Alkitab yang dibawa oleh para penginjil ini akan disampaikan kepada orang-orang yang belum menerima kebenaran firman Tuhan. Alasan Alkitab memiliki kuasa untuk mengubah kehidupan adalah karena kuasa Roh Kudus. Ketika saudara dan saya terbuka hati membaca firman Tuhan ini, membaca Alkitab, maka kuasa Roh Kudus yang akan merubah firman ini menjadi berkuasa kepada mereka yang mau belajar. Nah, saya mencatat beberapa alasan Alkitab memiliki kuasa untuk mengubah kehidupan adalah karena Roh Kudus. Yang pertama, karena Roh Kudus yang mengilhami Alkitab. Yang kedua, karena Roh Kuduslah yang mengilhami dan mengubah hidup para pembaca Alkitab. Dan yang ketiga, karena Roh Kuduslah yang mengubah hidup mereka yang menerima kesaksian firman Allah itu. Roh Kudus yang akan menggerakkan seseorang untuk menyaksikan firman Tuhan. Roh Kudus yang akan menggerakkan seseorang untuk menerima firman. Intinya adalah tanpa Roh Kudus, maka penginjilan tidak akan berhasil. Tanpa Roh Kudus, maka pekabaran-pekabaran firman Tuhan, meskipun disampaikan dengan cara yang paling dahsyat sekalipun, tidak akan berhasil. Pekabaran-pekabaran itu berpusat pada Yesus, pekerjaan Yesus, kematian dan kebangkitan Yesus. Dan itu semuanya haruslah disertai, diisi, didorong, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Bagian yang terakhir adalah kuasa Roh Kudus yang mengubah hidup seseorang. Ayatnya dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 11 sampai 15 dan ayat 23 sampai 34, Kisah pasal 17 ayat yang ke-33 dan 34 dan Kisah pasal yang ke-18 ayat yang ke-8. Di ayat-ayat yang tadi saya bacakan itu banyak kisah-kisah bagaimana Roh Kudus Tuhan dapat merubah hati seseorang agar orang itu terbuka dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Contohnya, seperti Lydia, seorang pengusaha Yahudi yang makmur dan kepala penjara Filipi, adalah pegawai negeri sipil kelas menengah di Roma. Roh Kudus menjangkau kedua orang ini. Yang satu adalah seorang pedagang, yang satu adalah pejabat pemerintahan. Roh Kudus menyentuh kalangan-kalangan atas, saudara-saudara. Ya, lalu ada yang lain dikatakan di sini, pertobatan Dionysius yang adalah seorang anggota majelis Areopagus yang mengadili kasus-kasus di pengadilan. Dia bertobat menerima Yesus Kristus sebagai apa? Sebagai juru selamat pribadinya. Bahkan di sini ada pertobatan yang dicatatkan dalam Kisah 18 ayat yang ke-8, yaitu pertobatan Krispus, yaitu seorang penguasa sinagog Yahudi. Dia adalah seorang pemimpin agama yang mendalami pemikiran perjanjian lama. Roh Kudus menerobos dan mengubah hidupnya. Banyak lagi kisah-kisah dalam Kisah Para Rasul bagaimana Roh Kudus itu bekerja, baik mungkin di kalangan bawah yang dianggap manusia kalangan bawah, atau mungkin di kalangan menengah, bahkan di kalangan atas. Dari yang mungkin pendidikannya sederhana sampai pendidikannya yang tinggi. Dari yang mungkin status sosial yang biasa saja sampai kepada status sosial yang tinggi. Roh Kudus bekerja dan tidak ada yang bisa menghalangi jika Roh Kudus sudah bekerja dalam diri orang yang menjadi target penginjilan. Saya mencatat di sini ada 3 hal penting yang harus diingat dalam pelajaran kuasa Roh Kudus yang mengubah hidup. Yang pertama adalah jangan pernah berasumsi tentang siapa yang bisa atau tidak bisa menerima Injil. Jangan. Ya, semua itu adalah karena pekerjaan Roh Kudus. Yang kedua, apapun yang terjadi, tugas pengikut Yesus adalah bersaksi kepada siapa saja dan di mana saja. Ya, jadi bukan urusan kita apakah orang itu akan menerima atau tidak. Karena ini pekerjaan Roh Kudus. Urusan kita adalah menyampaikan Injil itu kapan saja, kepada siapa saja, di mana saja. Dan yang terakhir,
Tuhanlah yang akan bekerja dan mengerjakan selanjutnya. Tugas kita menaburkan benih, saudara. Dan benih itu akan bertumbuh. Itu adalah pekerjaan tanggung jawab dari Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan. Baik, untuk menyimpulkan pelajaran sekolah Sabat kita, pelajaran yang kelima, maka saya akan memberikan beberapa pokok penting. Yang pertama, tugas Roh Kudus. Tugas Roh Kudus adalah menginsafkan hati, membuka pintu peluang, menerangi pikiran dan mengungkapkan kebenaran, mematahkan ikatan prasangka, menang atas budaya yang mengaburkan visi tentang kebenaran, dan membebaskan manusia dari rantai kebiasaan jahat yang membelenggu dirinya. Sementara, ada beberapa hal yang perlu diingat ketika kita bersaksi. Ketika kita bersaksi, maka Roh Kudus akan melakukan beberapa hal. Yang pertama, Roh Kudus akan ada bersama dengan kita. Yang kedua, Roh Kudus akan mempersiapkan hati seseorang untuk menerima Injil. Yang ketiga, Roh Kudus bergerak dalam hati si penginjil itu sendiri ketika melakukan berbagai tindakan kebaikan, membagikan kesaksiannya, dan melakukan kelas-kelas pendalaman Alkitab, membagikan traktat, majalah-majalah yang berisi pekabaran firman Tuhan. Roh Kudus akan tetap bekerja dalam diri individu yang belajar Injil, bahkan tetap bekerja meskipun sang penginjil itu sudah lama meninggalkan orang tersebut. Karena Roh Kudus itu akan terus mencoba berusaha meyakinkan mereka yang sudah menerima Injil. Saudaraku yang kekasih, jangan pernah katakan, sudah habis waktu saya, sudah habis tenaga saya, sudah habis energi saya untuk menginjil. Ternyata orang yang sudah belajar firman Tuhan itu tetap tidak bertobat. Jangan. Kalau itu yang kita katakan, berarti kita telah menutup pekerjaan Roh Kudus dalam diri orang itu. Sementara Roh Kudus tidak pernah tertutup pekerjaannya dalam diri seseorang. Meskipun mungkin kita sudah tidak lagi mengajarkan firman Tuhan itu kepada orang itu. Karena mungkin keterbatasan waktu, mungkin kita tidak bisa lagi menemui dia karena kita sudah pindah tempat dan lain sebagainya. Tapi Roh Kudus tidak akan meninggalkan dia. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara. Tetap menginjil. Mari kita menginjil agar bertumbuh iman kita karena Yesus sudah mau datang segera. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan oleh karena pelajaran yang sudah kami pelajari. Ajari kami Tuhan supaya kami mengandalkan Roh Kudus ketika kami membawa kabar keselamatan ini kepada orang lain. Ajari kami Tuhan supaya kami melihat bagaimana Yesus melihat orang-orang sebagai jiwa-jiwa yang mahal di hadapan-Mu untuk ditebus masuk ke dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Jangan lupa untuk tetap subscribe, bagikan link ini supaya lebih banyak lagi orang yang bisa menikmati berkat pelajaran firman Tuhan dan pelayanan channel YouTube ini juga bisa berkembang lebih baik. Tuhan memberkati saudara. Sampai ketemu dalam program Yuk Belajar Agar Paham pelajaran yang selanjutnya dan juga dalam program Word for the World. Tuhan